Assalamualaikum, ciao. Selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Membahas sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Oke, jadi topik kali ini adalah Inter yang menang di UCL. Jadi gue bikin video ini di hari Minggu, tepatnya tanggal 26 Februari 2023, yang dimana hari Minggu sore dan yang indah ada pertandingan di Giornata ke-25 antara AC Milan, bukan AC Milan. Pertandingan sore di hari Minggu jam 6 kalau nggak salah. Itu ada pertandingan di Giornata ke-25 Serie A Liga Italia antara Bologna versus Inter Milan. Skornya fantastis, 1-0. Iya. Tapi sebelumnya itu ada pertandingan di weekdays ya. Itu leg pertama antara Inter Milan versus Porto yang skornya itu 1-0. Golnya dicetak sama Romelu Lukaku. Gue pikir bakalan mendapatkan hasil positif ketika di Giornata Liga Italia Serie A di Giornata ke-25 ini. Gue pikir Inter bakalan ngebantai Bologna. Setelah menang di kandang di Giuseppe Meazza, Inter mengalahkan Porto di leg pertama. Kan gue sebagai melihat dominasi Liga Italia, perwakilan Serie A ini tuh ada 7 tim yang sempat gue bahas juga di video sebelumnya, di 7 tim wakil Liga Italia Serie A. Podcast terpanjang gue ternyata. Gila ya, Inter bisa namanya di menit-menit akhir gol dari Romelu Lukaku. UCL UEFA Champions League di leg pertama antara Inter Milan versus FC Porto. Skornya 1-0. Begitu dang, Bologna versus Inter. Jadi sebelumnya waktu gue nonton pertandingannya Inter lawan Porto kan sebagai netral gitu ya, fans netral. Terus gue lihat, anjir gila ya, gue ngeliat permainannya tuh sewajarnya gue ngeliat biasa tim-tim lain. Karena kan emang gue bukan seorang pandit gitu. Gue hanya fans layar kaca nonton bola kerjaannya. Yang gue seneng adalah Liga Italinya itu, perwakilan Liga Italia itu lagi on fire semuanya. Lolos semuanya, 7-7-nya. Ada Inter. Maksud gue yang ini yang menang semua ya. Di Champions League ada Inter menang lawan Porto. AC Milan menang sebelumnya lawan Tottenham. Ada Napoli menang lawan Eintracht Frankfurt di kandangnya Frankfurt. Terus di Europa League AS Roma comeback 2-0. Terus ada Juventus 3-0, gol dicetak sama hat-trick Di Maria. Lalu di Conference League ada Lazio. Terus ada Fiorentina juga. Itu 7-7-nya mendapatkan hasil yang positif. Jadi di Europa League sama Conference League itu mereka di 32 besar, lalu mereka melanjutkan di babak 16 besar. Sama kayak di Champions League. Jadi di Giornata ke-25 gue pikir Inter itu bisa yang namanya ya seenggaknya menang lah 1-0. Iya sih menang 1-0, tapi ini Bologna yang menang. Iya. Cuaks.
Kebalik skornya nih. Hari Minggu yang indah, harusnya udah siap-siap kalau menang Inter, tim kesayangannya Interisti ini. Kalau menang kan bisa, gua hari Senin kerja tuh bakalan santai. Susah nih buat dikejarnya nih, ya kan? Harus bisa, apalagi sama Napoli. Yang kita tuh Milan sama Inter tuh bedanya 15 poin gitu. Lalu ada berita apa aja sih tentang Inter nih? Jadi waktu di Champions League ini yang gue perhatiin adalah adu mulutnya antara dua pemain. Antara Onana sama Edin Dzeko yang terekam. Betul. Andre Onana. Namanya Andre Onana kan? Pokoknya Onana sama Edin Dzeko. Adu mulut mereka. Ya, gue pikir baik-baik aja. Ternyata enggak. Jadi ini sebenarnya ini gue dapat informasi dari goal.com yang dimana judulnya lagi ada adu mulut sesama pemain Inter Milan dari goal.com tuh, bukan dari gue. Kalau dari gue mah. Jadi perselihan sesama pemain Inter ini terjadi 1 pekan setelah adu mulut antara Romelu Lukaku sama Barella. Gue nggak tahu pasti ya apa yang perselisihan antara Lukaku sama Barella, karena yang menonjol itu di Champions League-nya itu loh, antara Onana sama Edin Dzeko. Apa yang terjadi? Cekcok sesama pemain Inter Milan kembali terjadi di leg pertama. Di leg pertama Champions League antara Inter Milan versus FC Porto. Terus yang paling mengesankan, yang paling bijaksana atau yang paling terlah, itu ada Hakan Çalhanoğlu menjadi penengah dengan berusaha menutup mulutnya Onana yang menggunakan tangan ketika mengeluarkan mungkin kata-kata kasar atau ngemop gitulah ya. Ya, cuman sebentar doang, nggak seru. Harusnya tuh Onana kan banyak dibilang pemain temperamental juga ya. Kalau nggak salah, Onana itu diusir sama pelatih Kamerun, Robert Song, waktu Piala Dunia 2022. Iya betul, 2022 di Qatar. Jadi gambaran besarnya adalah insiden antara Onana dan Dzeko hanya berselang 1 pekan dengan peristiwa sebelumnya yang melibatkan Lukaku dan Barella saat bermain imbang melawan Sampdoria. Oh, yang 0-0 itu, yang pakai jersey kuning. Berarti itu artinya Inter seri lawan Sampdoria, menang 1-0 lawan Porto, kalah lawan Bologna di kandang Bologna. Berarti away-nya Inter ini dibilang termasuk jelek kali ya. Itu kalau misalkan perselisihan antar kedua pemain, antara Onana sama Dzeko, yang sebelumnya Lukaku sama Barella. Ya ampun, Barella kan setahu gue kan kecil ya, Lukaku kan tinggi gede bentak gitu ya. Ibrahimovic aja pernah mau diajakin ribut kan, istilahnya gitu. Ini sok-sokan gitu Barella. Dibanting lu Barella, nggak usah sok-sokan. Lalu ada yang dimana ini datangnya dari Inter marah ditinggal AC Milan soal rencana bangun stadion baru. Jadi gue baca sedikit di fifa.co.id ini, gue baca berita tentang Inter Milan marah atau kesel sama AC Milan karena AC Milannya sendiri tuh
pengen bikin stadion baru. Nanti gue bakal bahas di video selanjutnya. Cuman inti poinnya dari FIFA.co.id ini adalah Inter marah ditinggal AC Milan soal rencana membangun stadion baru. Yang awalnya itu mereka berdua mau pindah atau pindah dari stadion yang sekarang, San Siro atau Giuseppe Meazza. Dia mau pindah tapi jadi dua tim juga gitu. Cuman keinginannya AC Milan pengen sendiri. Gue nggak mau sama lu. Gue pengen mencar. Rencananya sih seperti itu. Nanti gue mau bahas sih di video selanjutnya ya. Selain itu juga ada rumor transfer, di mana nih yang gue lihat rumor transfernya Inter itu Nicolo Barella. Sebenarnya L di bahasa Itali itu kayak gini. Nicolo Barella apa Nicolo Barella. Pokoknya gitu deh. Nicolo Barella ini diincar sama Liverpool dan Liverpool harus bayar segini. Ini berita datangnya dari bola.net. Liverpool harus siap tekor banyak untuk merekrut Nicolo Barella, yang dimana itu salah satu atau saat ini yang kita tahu wakil dari tim Liga Inggris Liverpool yang sebelumnya dibantai sama Real Madrid dengan skor 2-5. Awalnya 2-0, tahu-taunya 2-5. Ya Allah. Jadi salah satu fokus pembenahan Jurgen Klopp ini tuh adalah lini tengahnya katanya kan. Terus ia menilai The Reds ini butuh gelandang baru. Nah, salah satunya yang diincar itu Nicolo Barella. Yang punya daya juang, selain daya juang tinggi, dia adalah juga salah satu gelandang tengah terbaik untuk saat ini yang dimiliki sama Inter. Kalau di AC Milan, di Milanisti, kalau gue sebagai Milanisti ngeliat untuk saat ini kayak Tonali gitu. Di timnas Italia itu sendiri, walaupun timnas Italinya lagi tolol kayak. Kalau di Inter ada Nicolo Barella, kalau di Milan ada Sandro Tonali. Nah itu tuh, mungkin tipikalnya sama gitu Barella sama Tonali. Jadi laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan tidak akan membiarkan Barella pindah ke Liverpool, katanya gitu. Nah, ini yang diminta sama Inter dari Liverpool angkanya adalah 80 juta euro. Ih, sebentar. Sebelum gue ngomongin rumor transfernya Barella ke Liverpool, gue pernah baca, ini untuk Interisti ya, gue nggak tahu ya. Koreksi kalau gue salah. Jadi Lukaku itu sengaja dibikin nggak mainnya tuh nggak konsisten lah di Inter, biar si Chelsea-nya ini nggak ngelirik Lukaku, biar dia masih bertahan di Inter, gitulah intinya ya. Gue juga takut salah juga gitu. Jadi mungkin kalau dari klubnya sendiri di mana kalau misalkan Nicolo Barella ini, wah jangankan Barella ya, yang udah cabut tuh yang gue pernah bahas adalah Milan Skriniar. Dia nggak mau perpanjang kontrak, dia larinya cabut ke PSG. Padahal dia bakalan dijadiin calon, dia adalah kapten. Nah untuk saat itu, begitu beritanya naik, di beberapa pertandingan terakhirnya Inter ini yang jadi kaptennya untuk saat ini Lautaro Martinez. Nah Lautaro Martinez ini menjadi kapten utama atau kedua gitu. Karena gue juga, padahal ya kan gue kalau ngelihat Inter di Champions League lawan Porto kemarin tuh mungkin bapuk aja kali ya, sama kayak waktu Milan. Harusnya banyak kesempatan bikin gol, cuman ya mau apalah,
Cuman menang 1-0 bukan berarti menang 1-0 antara Inter sama Milan itu juga lawan timnya masing-masing bukan berarti aman ya. Lalu next match di Giornata ke-26 Serie A 2022-2023 itu Inter versus Lecce di hari Senin 6 Maret 2023. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video gue di channel ini, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.